Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ralat langsung dan ralat tidak langsung. Jadi dalam suatu pengukuran itu ada yang namanya ralat. Tujuan pengukuran itu sendiri tentu saja untuk mengetahui nilai yang sesungguhnya dari suatu besaran yang diukur. Misalnya, kita ingin mengukur ketebalan sebuah buku. Tentu saja tujuannya itu kita ingin mengetahui tebal buku itu yang sesungguhnya itu berapa. Namun seringkali hal ini tidak mungkin dapat dicapai dengan tepat. Biasanya pasti ada yang namanya kesalahan pengukuran. Nilai yang diperoleh selalu berbeda dengan nilai yang sesungguhnya atau mempunyai selisih meskipun selisihnya mungkin sangat kecil. Jadi misalnya ketika kalian mengukur ketebalan buku, kalian itu mendapatkan data misalnya 2 cm. Nah, ternyata tebal yang sesungguhnya itu tidak 2 cm gitu, bisa aja kurang atau lebih. Jadi pasti memiliki perbedaan. Nah, sehubungan dengan itu, dikatakan bahwa dalam pengukuran selalu timbul kesalahan atau ralat atau error. Jadi, definisi ralat itu sendiri adalah kesalahan. Namun, kata ralat yang sering digunakan di sini lebih merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperoleh nilai dalam pengukuran dengan kesalahan sekecil mungkin. Nah, ini ada macam-macam ralat ditinjau dari penyebabnya. Ada ralat sistematik, ralat kebetulan, dan ralat kekeliruan tindakan. Yang pertama ada ralat sistematik. Ralat ini adalah ralat yang bersifat tetap, yang disebabkan oleh yang pertama ada alat. Bisa aja ketika kita melakukan pengukuran, itu kita salah dalam kalibrasi alatnya, atau pembagian skala pada alatnya yang keliru, kondisi alat yang berubah, atau lainnya. Kemudian yang kedua ada pengamat. Nah, ini berkaitan dengan ketidakcermatan pengamat dalam membaca, misalnya kesalahan dalam membaca skala. Harusnya yang terbaca sekian, tapi kitanya salah membaca jadi sekian gitu. Sehingga berbeda. Kemudian ada juga kondisi fisik pengamat. Misalnya pada pengamatan tidak sesuai dengan kondisi pada waktu alat ditera. Jadi bisa aja ketika misalnya kalian lagi gak enak badan atau lagi pusing, itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian ada juga metode pengamatan, berkaitan dengan ketidaktepatan pemilihan metode pengamatan. Misalnya, sudut pandang kalian dalam mengamati alat ukur itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Kemudian ada lagi yang namanya ralat kebetulan. Yang pertama ada kesalahan menaksir. Misalnya penaksiran harga skala terkecilnya oleh pengamat akan berbeda dari waktu ke waktu atau oleh satu orang dengan yang lain. Kemudian ada kondisi fisik berubah. Misalnya karena perubahan suhu atau tekanan sehingga mempengaruhi pengukuran. Jadi bisa aja entah itu dari alat ukurnya atau dari benda yang diukur itu mengalami perubahan karena suatu kondisi. Misalnya kalau karena suhu bisa aja benda atau alat ukurnya itu bisa memuai sehingga terjadi kesalahan pengukuran. Ada juga gangguan. Misalnya ketika mengukur itu ada getaran mekanik. Atau misalnya saat mengukur menggunakan atau amperemeter, itu jarumnya itu bisa bergerak-gerak karena getaran sehingga nilai yang terbaca itu berubah. Kemudian ada juga kesalahan definisi. Definisi ini misalnya pengukuran diameter pipa. Nah, kita mau mengukur diameter pipa, tapi ternyata penampang pipanya itu tidak bulat sempurna. Sehingga walaupun tidak bulat sempurna, tetap kita definisikan itu bulat. Sehingga itu bisa mempengaruhi pengukuran. Kemudian ada juga ralat kekeliruan tindakan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama salah berbuat. Misalnya salah dalam membaca skala, salah pengaturan kondisi alat, atau salah perhitungan. Misalkan harusnya ayunannya 10 kali tapi kalian hitung 9 kali. Kemudian yang kedua ada
salah dalam perhitungan, terutama dalam perhitungan ralat. Selanjutnya ada ralat langsung. Ralat langsung adalah ralat yang dilakukan pada data yang diambil secara langsung dari percobaan sebanyak lebih dari satu kali. Misalnya di sini ada contoh. Kalian misalnya mau menghitung panjang suatu balok dengan 3 kali pengukuran, diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi karena kalian mengukur secara langsung panjang suatu balok itu, kemudian diukurnya itu lebih dari satu kali, maka itu perlu dilakukan ralat langsung. Nah, ini ada contohnya dengan hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut. Nah, maka dalam ralat langsung ini kalian memerlukan tabel sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada N. Di sini ada N. N ini menunjukkan banyaknya pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini PN ini nilai yang diukur pada percobaan pada pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. P di sini ini lambang ya. Jadi karena panjang maka dianggapnya P. Nah, kemudian ini contoh perhitungannya. Di sini N itu adalah banyaknya pengambilan data. PN-nya harga yang terukur, ini rata-rata yang diukur. Jadi di sini ini adalah rata-rata dari yang diukur, yaitu 35. Jadi 3,5 tambah 3,6 tambah 3,4 hasilnya 10,5. Kemudian dibagi 3, 3,5. Jadi itu perhitungan rata-rata. Kemudian ada deviasi. Ini di sebelah sini. Ini adalah selisih dari harga yang terukur dengan rata-ratanya. Jadi selisih dari kolom yang ini dengan rata-ratanya yang ini. Nah, di sini ada tanda mutlak. Jadi walaupun nilainya positif atau negatif tetap dianggap positif. Misalnya 3,5 dikurangi 3,5 jadi 0. 3,6 kurangi 3,5 jadi 0,1. 3,4 dikurangi 3,5 itu min kan, hasilnya min 0,1 tapi dianggap 0,1. Kemudian yang di sini ini sigma itu adalah jumlah dari semuanya, jadi ini dijumlahkan hasilnya 0,2. Nah, selanjutnya ini ada deviasi kuadrat di kolom selanjutnya. Di sini ini tinggal mengkuadratkan kolom sebelumnya. Jadi kolom ini dikuadratkan jadi begini. Gitu. Kemudian nanti ada alfa. Alfa ini adalah sigma dari deviasi kuadrat, atau yang ini kan deviasi kuadrat, sigmanya berarti jumlahnya semua yang di sini 0,02 dibagi n. N-nya itu adalah jumlah pengukuran. Kita kan mengukurnya tadi 3 kali. Maka 0,02 dibagi 3. Hasilnya ini taruh di sini. Ini mohon maaf ada kesalahan ya, harusnya nilainya segini. Nah, kemudian ada SP. SP itu rumusnya ini. Jadi akar dari sigma deviasi kuadrat dibagi n-1. Sigma deviasi kuadratnya itu adalah 0,02 di sini. Kemudian dibagi n-nya 3 min 1, terus akar. Hasilnya 0,1. Ditaruh di sini SP. Kemudian untuk SR-nya itu SP dibagi PN rata-rata. Ini harusnya PN rata-rata ya, yang ini harusnya nih. Jadi dikali 100%. Jadi 0,1 dibagi 3,5 dikali 100%, hasilnya 2,86, taruh di sini. Nah, kemudian untuk kolom terakhir ini PA plus minus SP, itu PA-nya ini yang PA rata-rata ini ditambah SP yang ini.
Jadi segini. Nah, jadi dalam ralat langsung, nah kalian kan di beberapa modul nanti akan ada ralat. Maka ralat langsung itu kalian harus membuat tabel seperti ini. Perhitungan ininya tidak perlu dimasukkan, jadi langsung tabel. Ini kalian taruh di poin 4.1.1. Itu ralat langsung. Oke, jadi begitu ya, tinggal mengikuti perhitungan ini aja. Jadi kalian buat tabel, untuk mengisi tabelnya gunakan perhitungan ini. Selanjutnya adalah ralat tidak langsung. Jadi ralat tidak langsung atau perambatan ralat adalah ralat dari suatu besaran fisis yang tidak terukur secara langsung tetapi dihitung dari unsur-unsurnya. Jadi kalau tadi ralat langsung itu ralatnya ralat data yang didapat langsung dari pengukuran. Kalau ini tidak. Kalau ini dari besaran yang tidak terukur secara langsung tetapi dihitung dari unsur-unsurnya. Misalnya contohnya sebagai berikut. Diketahui dimensi dari suatu balok adalah panjangnya 3,5 cm, lebarnya 3 cm, tinggi 2 cm. Nah, data yang diperoleh ini digunakan dalam menghitung nilai volume ini. Maka nilai volume ini harus diralat dengan menggunakan ralat tidak langsung. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Nah, untuk ralat tidak langsung ini menggunakan aturan turunan, Jadi V diturunkan terhadap rumus V ini diturunkan terhadap komponen-komponennya yang diukur dalam ralat langsung. V diturunkan terhadap P sehingga jadi L kali T. Dimasukkan nilainya, kemudian V diturunkan terhadap L sama dengan P kali T. Kemudian V diturunkan terhadap T sama dengan L kali P. Begitu. Nah, diturunkannya ini rumus yang digunakan ini kan adalah V. Itu diturunkannya hanya terhadap variabel yang diralat secara langsung. Gitu. Jadi kalau di contoh ini dimisalkan P, L dan T-nya itu diralat langsung juga. Jadi ada tabelnya. Ceritanya ini ada tabelnya juga kayak yang tadi, baik untuk P, untuk L maupun untuk T. Nah, kemudian setelah diturunkan seperti ini dan diperoleh nilainya, maka masukkan ke dalam rumus ini. SV. V ini SV. V-nya itu variabel dari volumenya ya. Jadi kalau misalnya kalian menghitungnya itu tetapan pegas berarti SK. Kalau misalnya modulus Young berarti SY gitu. Ini SV sama dengan akar ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada SP, SL, dan ST. SP, SL, dan ST ini diperoleh dari ralat langsung. Contohnya kalau SP itu di tabel yang tadi ya. Nah, ini. SP 0,1. Begitu. Jadi, ralat tidak langsung ini adalah lanjutan dari ralat langsung. Nah, kemudian setelah diperoleh nilainya, maka V plus minus SV. V-nya 21 plus minus SV. SV-nya ini nanti dicari. Begitu. Jadi begitu ya, intinya ralat tidak langsung itu adalah lanjutan dari ralat langsung. Nanti yang kalian tulis di laporan ini. Ralat tidak langsung itu seperti ini. Nah, di sini ada contoh kasus untuk ralat langsung dan ralat tidak langsung. Saya ngambil contoh modul tetapan pegas. Ini ada percobaan metode pembebanan
Nah, kalau teman-teman lihat pada belangko berikut, itu data-data yang diambil atau diukur secara langsung sebanyak lebih dari satu kali itu adalah nilai L. L pada masa 0,07 ini 3 kali, kemudian ini juga 3 kali, ini 3 kali. Maka ketiga-tiganya itu diralat langsung. Jadi yang atas ini itu ralat langsung, yang ini tengah ralat langsung, dan yang paling bawah itu diralat langsung. Nah, kemudian ralat tidak langsungnya seperti apa? Nah, ralat langsung itu kan lanjutan dari ralat tidak langsung itu lanjutan dari ralat langsung. Jadi karena di sini diperolehnya nilai L dan kita mencari nilai K, maka K itu kan sama dengan delta F per delta L. Dan delta L itu adalah L min L0. Maka di sini ada L. Maka nilai K ini diturunkan terhadap L. Gitu. Nah, ini nanti kalian cari di turunan. Cari menggunakan turunan. Jadi K diturunkan terhadap L. Pasti teman-teman udah belajar di SMA kok. Atau di sekolah kalian, your previous school, itu pasti udah belajar. Atau kalian bisa cari lagi di internet gitu. Nah, kemudian untuk metode osilasi, data yang diambil lebih dari satu kali adalah ini. Ini adalah data N, jumlah osilasi. Ini dia ralat langsung, ini juga ralat langsung, dan ini ralat langsung. Kemudian ralat tidak langsungnya, nah ini semuanya kan kita digunakan untuk mencari nilai K. Mencari nilai K dengan rumus ini. Sehingga T-nya ini diuraikan jadi T kecil per N. Maka ini diturunkan terhadap N. Rumusnya ini diturunkan terhadap N. Begitu. Jadi teman-teman cari sendiri. Nah, kemudian untuk yang osilasi pegas pipi, nah di sini ada diukur 3 kali nih, tapi karena dia tidak digunakan dalam perhitungan, maka tidak perlu dimasukkan, tidak perlu diralat langsung ataupun diralat tidak langsung. Jadi ini nggak perlu. Yang diralat langsung cukup ini dan ini. Nah, ini adalah data T. Ini data T, ini data T. Ralat tidak langsungnya seperti tadi, seperti pada metode osilasi, menggunakan rumus ini. K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Kemudian T besarnya ini diuraikan, periodenya jadi T kecil per N. Nah, kemudian karena data yang diperolehnya itu diralat langsungnya adalah nilai T, maka diturunkan terhadap T. Do K per do T. Nilai apa? Rumus K diturunkan terhadap T. Nanti kalian cari gitu. Jadi begitu kira-kira untuk ralat langsung dan ralat tidak langsung. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penurunan atau yang lainnya, silahkan tanyakan kepada asisten yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.